ini hadir di tangan pembaca sembari mencari makna lain dari sisi sholat duha dalam pendidikan kita saat ini. Terjadi maknai apapun hal yang terjadi, kesandung pun maknai, jangan ngedumel, bahasa Acehnya saya nggak tahu ya, tapi bahasa ilmiahnya nggak ikhlas dengan apapun yang Allah kasih. Bahkan ada hadisnya, kecucuk jarum, tertusuk jarum itu adalah kehendak Allah. Bukan berarti kita pasrah dengan ketentuan, kita tetap usaha, tapi apapun yang terjadi coba dimaknai. Seperti itu. Sama halnya sekarang, ketika kalian kuliah atau melakukan apapun, coba maknai. Itu penting, karena belajar tanpa makna itu kosong jiwanya. Pantaslah bahwa anak muda sekarang galau tingkat dewa. Papa galau, baca mimi sebentar, galau lagi, asik galau aja gitu ya. Karena makna belajar itu nggak dimaknai. Apa maknanya nggak ada, ya udah pokoknya baca, dapat nilai A, selesai. Bukan itu sebenarnya. Maknai. Sholat pun demikian. Jadi sehingga kehidupan kita itu lebih bermakna dan lebih berwarna. Ketika dia tidak sholat duha, dia akan merasa kehilangan seperti itu. Itu afektifnya dari segi afektif aja akan berubah. Bahwa ingat ya, bahwa ini bukan hal sunnah atau wajib, tapi sebuah kebutuhan. Ketika memang dia sudah continue, dan hanya orang-orang yang rajin sholat duha yang tahu bahwa ada hal yang tersimpan dalam sholat duha yang bisa dirasakan dalam hati sanubari orang tersebut. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata seperti itu. Nah, balik lagi bahwa secara afektif dia akan meningkat sendiri karena dia punya kebiasaan yang baik. Nah, secara kognitif, di mana kognitif akan meningkat? Pada saat jam pelajaran SMP itu dari jam 7.30 sampai 12.30. Tidak ada sholat zuhur di dalamnya, tidak ada sholat wajib dari antara jam 7.30 sampai 12.30 itu tidak ada sholat wajib. Sementara tindakan sujud itu dapat meningkatkan kognitif. Di buku saya juga telah dijelaskan bahwa dari wudhu itu dapat mencegah penyakit kanker, pilek, asam urat, rematik, sakit kepala, sakit mata dan sebagainya. Kemudian ketika sholat, waktu sujud itu posisi jantung berada di atas kepala sehingga membuat darah mengalir maksimal ke otak. Hal ini berarti otak mendapat pasokan darah yang kaya akan oksigen dan dapat memacu kerja sel-selnya. Secara kognitif, sholat duha itu bisa meningkatkan kecerdasan melalui sujud. Penulis bisa menjadikan sesuatu yang sederhana, yang dianggap sepele bagi kita, ya, bisa membuat kita lebih perhatian lagi, ya, tentang sesuatu yang sederhana, yang sepele, yang bisa menjadi berharga, tentang waktu yang banyak dilalaikan oleh umumnya manusia. Jadi sesuatu yang sederhana, ya, sesuatu yang sederhana bisa menjadi sangat bermanfaat. Sholat duha. Anak-anak yang terbiasa dengan sholat duha itu ada di materinya kelas 7 dan kelas 8 tentang sholat. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan sholat, tingkat psikomotoriknya ketika nanti mungkin di KD atau di capaian pembelajaran tentang sholat, untuk mempraktekkan sholat dia sudah terbiasa, tidak lagi canggung ketika mungkin diuji tes psikomotorik tentang sholat seperti itu, Pak. Makanya program sholat duha ini sangat penting untuk sekolah-sekolah, baik dia sekolah IT maupun sekolah non umum ya, SMP, SMA seperti itu, atau SD. Karena bagus sekali untuk peningkatan afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Didi Nursiti Khadijah dalam menjelaskan isi buku yang ditulis oleh Ibu Didi. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap klinis, pembedahan. Ini bukan menjatuhkan penulis ya, tapi dalam hal buku, literasi, plagiasi harus dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Tadi Pak Dr. Muklis sudah menjelaskan diksi dalam buku ini bagus.
Kemudian isinya itu membuktikan secara empiris di lapangan. Nah, untuk itu kita persilakan kepada Pak Dr. Muklis untuk membedah isi buku Bu Didi. Ya, Terima kasih. kalau dibedah Karena kalau kita baca fadilah, keutamaan sholat duha itu luar biasa banyak. Namun untuk membuktikan secara real di lapangan, ya butuh tadi pembuktian. Kemudian ingin digali, ditelusuri apakah ada perbedaan antara santri atau siswa yang intens, rajin menunaikan sholat duha pada waktu istirahat, ya, pada waktu istirahat jeda belajar. Kemudian ternyata saya lihat ada juga santri atau siswa yang malas-malasan, ya, yang malas-malasan, yang tidak melakukan sholat duha, ada juga, ada. Nah ternyata ada perbedaan. Jadi di antara waktu belajar itu memang badan kita, tubuh kita secara fisik itu butuh istirahat. Maka waktu duha adalah memang waktu yang sangat tepat untuk istirahat. Sebagaimana Rasulullah juga yang menyebutkan dalam sebuah hadis beliau, "Jumilat qurratu'aini fi shalah." Jadi bagi beliau sholat itu adalah sebagai penyejuk mata. Dan sholat juga bagi Rasulullah itu adalah sarana untuk istirahat. Maka tidak heran Rasulullah ketika akan datang waktu sholat wajib khususnya, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan kita semuanya ini dengan sholat. Artinya sholat itu adalah sarana untuk istirahat. Sarana untuk menenangkan diri, untuk merefresh kembali, atau untuk mengupdate kembali. Capek, lelah setelah belajar mungkin di pesantren itu dari jam 7 mungkin, jam 7.30 mungkin, 7.30 ya, rata-rata di sekolah seperti itu. Dari jam 7.30 istirahatnya jam 10, jam 10.30, 9.30. Jadi setelah mungkin capek belajar, mendengarkan penjelasan guru di kelas, istirahat. Nah, pada saat istirahat itulah otak kita ini butuh asupan oksigen, butuh dialirkan kembali dalam. Kapan itu? Pada saat sholat duha. Ya, pada saat sholat duha. Selesai sholat duha, 2 rakaat minimal. Paling kurang disebutkan dalam hadis itu juga 4 rakaat, 2 rakaat. Itu bisa, keutamaannya itu bisa merefresh kembali, bisa menyegarkan kembali otak kita. Orang yang kalau otaknya sudah segar untuk menerima transfer ilmu dari guru, menerima penjelasan pelajaran-pelajaran dari ustadznya, dari gurunya, itu akan lebih mudah lagi setelah diistirahatkan dengan sholat tadi. Kemudian juga secara umum, mengapa Allah bersumpah dengan waktu juga? Waktu duha itu waktu yang banyak dilalaikan. Waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Seharusnya istirahat sejenak, lelah. Ya. Kalau kita orang-orang beriman ini, yang dianjurkan untuk sholat duha, istirahatnya. Ketika kita lalai, coba lihat kejadian-kejadian alam, peristiwa alam itu banyak terjadi pada waktu duha. Peristiwa tsunami 18 tahun yang lalu, ya, 18 tahun yang lalu, itu terjadi pada waktu duha. Pada waktu duha, di saat manusia lalai. Kemudian juga tsunami di Pangandaran dulu, Jawa Barat juga seperti itu. Pada waktu duha, di saat orang-orang banyak yang lalai. Nah, jadi kalau saya lihat penelitian yang ditulis oleh UPD ini lebih kepada pembuktian secara empiris. Mungkin kalau hanya baca-baca saja, ada yakin, tapi mungkin kurang meyakinkan. Jadi kalau kita langsung
tes kepada kita sendiri yang merasakan mungkin yang rajin sholat duha, atau dibuktikan secara penelitian di lapangan, santri-santri yang sholat duha dengan santri yang tidak sholat duha itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, berdasarkan penuturan dari guru-guru yang diwawancarai oleh penulis di dalam buku ini juga membuktikan seperti itu. Jadi kalau para pemirsa, para audien ingin mencoba dahsyatnya sholat duha, bahkan ada buku juga yang berjudul The Miracle of Duha, rahasia di balik sholat duha, itu juga mengungkap fakta-fakta tentang rahasia di balik utama sholat duha ini. Dan apa yang dirasakan oleh santri-santri juga begitu. Antara teori-teori yang ada di dalam hadis yang disebutkan sebagai landasannya, kemudian dibuktikan secara lapangan, itu memang betul-betul nyata. Nah, kemudian secara akademik juga, orang yang rohaninya lebih jiwanya lebih rileks, itu akan sangat mudah untuk menerima transfer knowledge, ilmu, pengetahuan, sehingga kemudian muncul motivasi yang luar biasa. Karena salah satu yang memudahkan siswa belajar itu diantaranya adalah motivasi yang bersifat rohiyah. Nah, sholat itu adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan motivasi tadi dengan sholat. Bukan hanya sholat duha, tapi sholat yang lain juga. Bahkan dulu ada yang meneliti tentang sholat tahajud di pesantren juga. Mirip-mirip dengan penelitiannya. Antara santri yang tidak sholat, antara santri yang sholat tahajud dengan santri yang tidak sholat tahajud, itu terlihat perbedaannya. Lebih energik berpikirnya santri-santri yang rajin sholat tahajud, apalagi di waktu yang sangat afdal, sepertiga malam terakhir. Nah, begitu juga dengan penelitian ini, karena waktu sholat duha yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu di waktu duha jam 9.30 sampai jam 10 ya, kurang lebih. Jadi mungkin demikian ya sekilas yang bisa saya tangkap dari penelitian ini, secara umum lebih kepada pembuktian secara empiris. Demikian mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator. Ini buku ini kalau dibaca oleh orang dengan pemahaman agama tradisional, mungkin mereka akan bilang ini buku sesat menyesatkan, atau mungkin bisa mengarah kepada buta gitu kan. Orang kita sering seperti itu, kalau ada yang tidak sesuai dengan pikirannya pasti cara untuk memenangkan berita yang memponis sesat ini, mereka tahu sesat ini buta. Dalam pandangan tradisional saya kira ada hal yang mungkin kita anggap buta. Saya kira Pak Astra juga menyadari itu. Saya kira semua kita di Nusantara ini pernah menjalani pemahaman keagamaan tradisional, dan Pak Astra pernah menjalani itu juga. Mungkin Pak Astra ini sudah lupa. Nah, ini artinya dari sudut pandang orang yang beragama secara tradisional akan seperti itu. Dan kebanyakan manusia di dunia ini beragama secara tradisional. Kata seorang peneliti agama, kebanyakan kita beragama itu mungkin lebih 90% beragama dengan agama yang dibaptiskan oleh orang tua kita kepada kita, kata mereka. Jadi sehingga orang itu beragama sebagaimana diajarkan, sebagaimana dibaptiskan, sebagaimana dia dilahirkan dalam keagamaan.
Makanya dalam pemikiran keagamaan sebenarnya kita dituntut untuk tidak menjadi orang yang seperti itu, tidak beragama karena saya dibaptiskan dalam agama tersebut. Oleh karena itu di zaman sekarang kita banyak sekali menemukan orang-orang yang convert ke agama lain, yang meninggalkan agamanya dan memasuki agama yang lain karena dia melakukan pencarian, mengkaji, berpikir, tidak hanya beragama karena agama itu adalah agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Saya kira kalau ada di mahasiswa ini pasti sering nonton dari Buzer misalnya. Jadi Buzer, dia kenapa dia masuk Islam, dia bilang? Karena agama sebelumnya itu adalah agama yang dipilih oleh orang tuanya. Dia masuk Islam, kenapa saya masuk Islam? Saya ingin beragama dengan agama yang saya pilih sendiri. Itu yang keren. Maka Pak Asad keren itu karena menulis buku ini. Sebab buku ini mengajak kita berpikir seperti itu, menjadi Muslim tidak karena orang tua saya Muslim, memahami ajaran agama tidak karena saya sudah diindoktrinasi oleh orang tua saya, guru saya seperti itu, tapi saya memahami agama karena saya ingin menemukan kebenaran, menemukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih masuk akal, yang lebih bisa diterima, yang lebih hebat barangkali. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Asman, apa yang diinginkan dari diskusi atau dalam wacana kajian yang kemudian melahirkan buku ini adalah beliau mengajak dengan wacana yang ada dalam buku ini agar kita lebih bersemangat untuk mengkaji agama. Jadi dalam buku ini sendiri ada kritik terhadap diskusi yang sedang diwacanakan. Dan bahkan ada yang menganggap ini akan membuat kita lebih jauh dari Al-Quran, ya? Lebih jauh dari agama. Ini diskusi-diskusi ini menjauhkan kita dari agama, dari Al-Quran, dari kebenaran. Tapi Pak Asra menjawab dengan sangat cerdas. Justru dengan ada diskusi seperti itu, kita terpancing untuk mendekatkan diri kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu sebagai kita pahami sebagaimana sudah diajarkan, sebagaimana telah diajarkan melalui pemahaman keagamaan tradisional, maka kita merasa tidak perlu lagi mengkaji, tidak lagi mempertanyakan ini benar, ini salah, apakah ini sudah tepat, apakah tidak ada pemahaman yang lain. Tidak ada, ketika tidak ada pertanyaan seperti itu, kita tidak merasa perlu lagi mengkaji Al-Quran. Semua sudah selesai, kembali dulu. Tapi ketika kita suka dengan pertanyaan-pertanyaan, ketika kita tidak melihat pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk yang negatif, tidak melihat aktivitas mempersoalkan agama itu sebagai aktivitas yang menyeret kepada kesesatan, mungkin pemurtadan, sebenarnya justru itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan, Bapak Hasan. Akan membuat kita lebih ingin mengkaji ulang Al-Quran, mengkaji ulang hadis. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak kita sukai dan bahkan kita menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ini justru membuat kita menjadi tidak lagi agresif, tidak lagi berkembang dalam pemahaman keagamaan kita. Jadi seolah-olah bahwa pemahaman kita itu sudah sempurna. Padahal yang sempurna itu agama, yang sempurna itu Al-Quran, yang sempurna itu ajaran disampaikan oleh Allah kepada kita.
Tapi pemahaman manusia tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah mencapai prima, akan selalu dalam proses. Maka dalam dalam tradisi sufi itu istilah yang digunakan adalah takarrub. Mungkin dulu Pak Nurul Hadi almarhum sering mengulang-ulang kata ini. Jadi kita hanya bisa takarrub kepada Tuhan. Artinya Tuhan masukkan di sini termasuk kebenaran. Manusia hanya bisa takarrub kepada kebenaran dan manusia tidak akan sampai pada kebenaran itu sendiri. Tidak akan sampai. Jadi kalau orang sudah mengklaim sudah sampai pada sebuah kebenaran, dia sebenarnya sudah itu sebuah kekeliruan sebenarnya. Tapi perjalanan manusia mencapai kebenaran adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Tidak akan ada ujungnya. Dari situlah ya prinsip atau filosofi mempertanyakan dengan yang memunculkan analisa dan kajian ini selalu sangat diperlukan dalam kajian Islam. Jadi yang ini saya katakan bahwa isi buku itu adalah seperti itu. Makanya tadi saya katakan di awal, dalam pandangan tradisional ini buku yang berbahaya ya, seperti orang-orang dulu mengatakan Pak Nurul Hadi juga Pak Harun Nasution, Pak Nurul Hadi dan tokoh-tokoh pemikir Islam Indonesia yang lain dijauhi dan dianggap pikiran-pikiran mereka sesat dan menyesatkan. Baik, dalam perkembangan kajian keislaman kontemporer, saya kira kemajuan sudah banyak sekali dicapai oleh para pengkaji Islam, termasuk orang-orang non-Muslim. Nah, ini pun termasuk topik yang dibahas oleh Pak Asra. Non-Muslim, kok non-Muslim? Kafir aja kenapa? Itu kafir itu, kafir. Dan Pak Asra tetap mempertahankan bahwa non-Muslim itu lebih ya menggunakan istilah Al-Quran daripada menggunakan kafir. Itu memang kafir Quraisy, orang musyrik. Sedangkan orang Kristen yang dalam Al-Quran disebut ahlul kitab ya, memang ada ahlul kitab disebut kafir oleh Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ada juga orang kitab itu di antara mereka kafir. Tapi ini kan sebagian ulama memang menganggap penggunaan kata min itu menunjukkan bahwa ahlul kitab itu bukan kafir sebenarnya. Tapi ada min ahli kitab di antara orang ahli kitab itu yang kafir ya, ketika mereka menjadi pembangkang. Sebenarnya kafir dalam Al-Quran itu pembangkang, ungrateful, jahat. Orang-orang yang memberontak terhadap kebenaran itu sebenarnya kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi dalam perspektif Asra, saya berlindung di perspektif Asra. Orang-orang yang menganut agama tertentu, Yahudi, orang Nasrani, Al-Quran selalu menghindar untuk menyebut secara belak-belakan mereka orang kafir. Tapi ketika ada orang-orang Yahudi di Mekah pada waktu itu, di Madinah pada waktu itu yang berkolaborasi dengan orang kafir musyrik, maka Al-Quran menjadi marah. Dan Al-Quran disitu menyebutkan ini adalah dari kafir min ahli kitab. Orang kafir yang dari ahli kitab itu. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa awal memang menurut sebagian ahli sejarah menganggap Al-Quran tidak pernah memaksa mereka untuk tunduk kepada Islam. Walaupun Al-Quran, ini dalam masa Pak Fadlur Rahman saja, Al-Quran secara terus-menerus mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani itu untuk bergabung bersama Islam. Seperti istilah warka'u ma'ar-raki'in. Itu adalah ayat diberikan kepada orang-orang Yahudi agar kalian dalam beribadah rukun. Apa sih salahnya mari bergabung rukun bersama orang-orang Muslim? Namun, kalau mereka tidak mau, Al-Quran tidak memberikan sanksi apapun dengan tujuan tidak. Bahkan Al-Quran menyuruh mereka
orang-orang yang mempunyai Injil, orang-orang yang mempunyai Taurat, hendaklah mereka menghukum, ya, waliyahkum ahlul Injil adalah misalnya. Jadi orang-orang yang mempunyai kitab Al-Injil, orang-orang yang mempunyai kitab Taurat, kalau mereka mau menjalankan sesuatu, berarti kita memutuskan satu perkara. Gunakanlah kitab mereka secara benar. Jadi ini mencerminkan sikap Al-Quran yang respect kepada orang Injil dan Nasrani. Alih-alih menuduh mereka kafir. Sebab istilah kafir dalam Al-Quran itu sangat buruk. Istilah kafir dalam Al-Quran itu menciptakan kalau saja doa. Jahat sekali orang kafir. Kalau disebut kafir dalam Al-Quran itu berarti fasik, zalim, pendusta, bohong, nonsense, tidak mau berpikir secara positif. Mungkin itu saja dari saya karena memang waktu yang diberikan tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Ibu Jelita yang memberikan kesempatan, Pak Muhammadzar sebagai moderator, Pak Mukhlis Rais atas penilaiannya. Insya Allah, semoga Allah berkahi acara kita dan Allah ridhoi acara kita.